Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adela Sabrina dari kelas PIA, jurusan Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai benci. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu definisi emosi, definisi benci, dan teori-teori dalam emosi benci. Definisi emosi. Emosi adalah suatu keadaan mental seseorang yang terjadi karena adanya rangsangan yang menyebabkan suatu perubahan psikologis dan fisiologis serta adanya kemampuan seseorang untuk bertindak. Kemudian ada definisi benci. Kebencian merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Definisi benci yang lebih baru menurut Penguin Dictionary of Psychology adalah emosi yang dalam dan bertahan kuat, yang mengekspresikan permusuhan dan kemarahan terhadap seseorang, kelompok, atau objek tertentu. Kemudian ada pun teori-teori dalam emosi benci. Yang pertama, psikoanalisis. Berikut ini adalah beberapa pandangan benci sebagai berikut. Yang pertama, semua manusia memiliki insting kematian dan perilaku merusak diri. Yang kedua, benci merupakan salah satu defense mekanis dari insting kematian. Misalnya, displacement, benci kepada orang diproyeksikan kejam terhadap binatang. Yang ketiga, psikopat memiliki gangguan kepribadian antisosial. Yang keempat, itu benci alamiah dapat terdistorsi dan diekspresikan secara tidak tepat. Dan yang terakhir, pengekakan masyarakat terhadap tindakan agresi alamiah mengakibatkan frustasi yang kedua. Dalam pandangan neo-analisis yang memberikan pandangan terhadap emosi benci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman sosial pada awal kehidupan khususnya saat mengatasi penolakan dari orang tua menimbulkan rasa benci. Yang kedua, perasaan interior dapat dikembangkan dalam bentuk mengajak prestasi atau tendensi benci. Yang ketiga, anak yang menerima kekerasan dari orang tua cenderung mengembangkan perilaku kekerasan dan kebencian. Yang keempat, manusia dihadapkan pada konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap kehidupan. Yang kelima, kegagalan mengatasi konflik dapat muncul perilaku kebencian, agresi. Dan yang kelima, dan yang terakhir, benci akibat dari pengasuhan yang keliru dan lingkungan sosial yang tidak stabil. Yang ketiga, menurut pandangan biologis, memberikan penjelasan emosi benci sebagai berikut. Yang pertama, benci dan seluruh manifestasinya sebagai sisi kemanusiaan memiliki dasar genetis untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kebencian bersifat terberi karena bersifat adaptif bagi evolusi spesies. Yang ketiga, rasa benci dipengaruhi oleh gangguan struktural otak akibat obat atau kerusakan saraf otak. Yang keempat, pandangan menurut behavioris yang memandang emosi benci sebagai berikut. Yang pertama, benci dipelajari dari lingkungan melalui sosialisasi, modeling, dan conditioning. Kedua, anak yang hidup dalam keluarga penuh kebencian, tumbuh kebencian terhadap diri dan lingkungannya. Yang kelima, pandangan menurut kognitivis yang memandang emosi benci sebagai berikut. Yang pertama, benci diperoleh dari struktur kognitif yang membenarkan alasan seseorang untuk berperilaku. Yang kedua, benci disebabkan mispersepsi terhadap diri, dunia, dan interaksi antara keduanya.
Yang keenam, pandangan menurut Interaction, yang memandang emosi benci sebagai berikut. Yang pertama, benci dipengaruhi oleh sejauh mana dapat mengontrol dan mengorganisasi diri di masyarakat. Yang kedua, benci sebagai konsekuensi alam dari interaksi sosial yang kurang matang. Yang terakhir, pandangan menurut humanis, yang memandang emosi benci sebagai berikut. Yang pertama, benci berasal dari kurang penghargaan, khususnya dari orang tua selama masa kanak-kanak. Menurut Roger, manusia memiliki kebutuhan penghargaan tanpa syarat. Kemudian, kesenjangan antara persepsi seseorang mengenai diri dan keadaan yang sebenarnya mengakibatkan benci. Menurut Maslow, kebutuhan akan penghargaan yang tidak terpenuhi mengakibatkan tendensi kebencian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.